Padahal saya udah di depan komputer, mukanya udah jutek, dia nggak ada yang berani dekat. Ya, Bu. Artinya dia paham, ada ininya, ada masanya. Nah, cuma memang saya juga harus menyiapkan waktu khusus untuk mereka, karena kan terutama kalau hari Minggu yang dia anggap saya masih tidur, pasti udah diribut, ayo jalan, ayo jalan. Dia pikir oh ini santai nih, dan dia udah tahu alarmnya. Nggak boleh diganggu ya, hari Minggu itu waktunya mereka gitu ya, Bu. Kayaknya begitu. Terus ngajarin mereka supaya tidak mengganggu kita lagi beraktivitas itu gimana, Bu? Bisa otomatis tadi. Saya sering mengingatkan mereka, kayak handphone kan nggak boleh nganggur, suka dia main ambil, nggak boleh kalau ini untuk kerja. Oke. Dan dia paham. Dia nggak pernah berani ambil handphone saya, tapi kalau handphone yang ini boleh, saya bilang gitu. Jadi dia tahu. Dan dia sangat paham ketika saya sudah mulai ada ngobrol dan agak serius, mereka melipir sendiri. Saya suka perhatikan, oh dia tahu gitu. Awalnya sih memang saya selalu ingatkan ketika saya masih telepon, sebentar ya mama masih ada kerjaan. Tapi lama-lama dia udah tahu sendiri. Kan memang relatif kan anggota komplain dan lain-lain itu bukan ya. Setiap dia nggak tahu ini waktunya tuh kapan waktu aja kan bisa mereka komunikasi sama saya dan saya wajib menjawab semua. Jadi itu juga menjadi apa ya, dan mereka tahu aja pokoknya kalau ketika saya sudah lagi diskusi yang serius, mereka nggak mau ganggu Ibu, nggak berani dekat. Bu, Ibu tipikal orang yang hidup itu ada target atau ngalir gitu aja gitu? Kalau saya sih kayaknya ngalir aja ya. Karena saya yakin bahwa yang namanya jodoh, rezeki, maut tuh udah di sana, diatur gitu. Jadi nggak ada target bahwa saya harus begini, enggak. Tapi itu mungkin salah, jangan juga ditiru. Karena pasti seorang hidup harus punya visi, misi itu benar gitu ya. Tapi kalau saya boleh dibilang the show must go on aja lah, jalanin aja apa yang ini gitu loh. Ya kan bentar lagi pensiun, bulan depan loh pensiun. Selesai sudah, alhamdulillah nggak ada berapa hambatan. Berapa tahun Bu berkarir di ASN? Saya masuk 87 ya. Sekarang tahun 2023, berapa tahun? 30 sekian lah. 30. Kemarin udah dapat Satya Lencana 30. Udah lama. Itu sudah lama. Awal berkarir di? Saya dulu di pertanian. Oh, di pertanian. Ya, setelah itu pindah ke BPD. Karena ada hal-hal yang saya rasa nggak perlu saya sebutkan. Akhirnya saya ditarik, kebetulan waktu itu Bu Siti Nurbaya di sini. Beliau minta saya bantu di sini dan saya ikut bergabung di DPD 2008. Dan kebetulan langsung saat itu dibantu bikin pidato Prof Ginanjar. Pak Ginanjar jadi ketua DPD. Bayangkan aja kalau saya tadinya di lapangan, tiba-tiba harus berpolitik gitu. Nah itu salah satu yang membawa saya untuk belajar sedikit-sedikit tentang politik itu berawal dari saya belajar membuat catatan-catatan atau pidato Prof Gin. Beliau selalu koreksinya tuh detail. Bahkan langsung diarahkan. Ini begini, ini larikan ke bukunya si Kenichi Omae tentang one product, one village, dia bilang. Jadi banyak baca jadi ya Bu? Jadi saya belajar politik pertama ya di situlah ketika saya menjadi kabid kajian kebijakan. Tapi asik nggak Bu? Pastinya ya belajar namanya belajar. Karena saat itu benar-benar ditempa, bisa jam 2 pagi saya nunggu di depan rumah Pak Prof Gin untuk approval pidato. Apalagi dulu sekjennya Bu Siti tahu sendiri. Bu Siti tahu sendiri yang ada. Jadi beliau berdua ini termasuk yang mengubah pola hidup mengubah jalan saya gitu. Di samping ada Pak Jamhur yang memang benar-benar meluruskan lagi, ngegembleng saya sehingga saya jadi seperti ini gitu. Karena agak berbeda ya, sangat berbeda ketika saya berada di pertanian. Di pertanian itu kan lebih kepada lapangan. Dan kita sampai ke gunung kemana gitu kan, ngelihat lahan. Jadi sekarang ngelihatnya orang-orang politik kan kebayang berbeda. Beda jauh sama bumi gitu. Nah itu, jadi memang belajarnya sangat lumayan berat. Termasuk ketika saya harus memutuskan pindah ke Senayan.
Iya. Sempet 2 tahun kayak orang blow on gitu setiap depan sini. Saya ngapain ya, kenapa bisa sampai di sini gitu. 2 tahun pertama tuh saya lumayan sempet agak-agak ngeblank gitu. Iya. Loh kok saya tahu-tahu ada di sini gitu. Karena memang bukan hal mudah kan untuk memutuskan merubah haluan hidup loh itu. Karena jalan hidup ya Bu. Mm-mm. Akhirnya sampai 19 tahun loh Bang Son. Iya. Udah 19 ya, saya malah nggak tahu saya di sini berapa tahun. Tadi Bu terkait dengan membuat pidato pimpinan itu, kira-kira punya pengalaman-pengalaman yang luar biasa? Wah banyak, kalau itu banyak. Boleh cerita Bu? Yang nggak terlupakan. Yang nggak terlupakan, yang Iya. pasti ketika saya sampai masih ingat judulnya, bicara tentang Ciayu Majakuning, Cianjur, Cianjur. apa? Ya, Ciayu. Cianjur, Majalengka Kuningan Oh, yang ujungnya, kayak Pemekaran. Indramayu, Cianjur, Indramayu, Majalengka Kuningan. Iya. Itu waktu itu Pak Prof Gin mau ngasih materi tentang Ciayu Majakuning. Oke. Nah karena saya orang pertanian, Iya. saya detailin kan, Tentang karena pertanian. ilmunya itu. Iya. Sesuai basic. Itulah ya. Akhirnya kayaknya seumur hidup itu saya di apa semacam diberikan reward. Cuma SMS doang. Terima kasih pidatonya. Iya. Rasanya saya pun belum tentu mampu membuat pidato sebaik ini. Luar Rasanya senang biasa. banget. Saat itu rasanya Bangga. wah Sampai sampai merinding. begini loh kayak bilang penghargaan seorang Prof Ginanjar Benar, gitu. Iya. Karena memang karena aku bilang oh ini karena bidang saya bikinlah Iya, detail kan benar. bagaimana Iya, pola memahami. pembagian ininya ke Betul. petani, bagaimana bentuk snowball itu teori-teori saya masukkan gitu ya. Sampai dia bikin itu saya kaget. Enak banget ya begini gitu. Akhirnya saya terpacu. Setiap kali dia buat dia pidato saya berupaya untuk saya paham. Padahal saya terus terang bicara tentang ekonomi, tentang hukum kan belajar lagi. Iya, harus baca lagi. Itu bukan hal mudah gitu menurut saya. Dan itu biasanya dikasihnya jam 5, jam 2 pagi dia Deadline. koreksi. Beliau terus untuk ngasih materi jam 4 dia udah berangkat. Nah, bayangin. Jadi saya langsung komunikasi sama bagian perbanyakan. Oh, Setelah oke, Iya. saya oper ke bagian TU nih tinggal diperbanyak punya Pak Ketua gitu. Iya. Jadi itu memang pengalaman. Nah, di sesi saya menunggu kadang daripada nunggu di depan rumah Prof Gin, Iya. Pak Jamhur yang suka, Bu Septi nunggunya di rumah saya aja. Oh, jadi duduk ngobrol di situ. Jadi memang apa ya? Sangat mengesankan dan tentu saja itu pengalaman yang menurut saya mahal gitu ya. Karena disitulah saya banyak belajar. Belajar. Ya. Termasuk koreksi-koreksi beliau tuh nggak pernah koreksi kosong, bukan cuma nyoret, dia pasti langsung arahkan. Ini kamu hubungkan dengan ini dalam bukunya si Anu gitu. Harus nyari kita berarti. Hari browsing. Kalau sekarang masih mending ya. Iya bisa browsing. Browsingnya searchingnya lebih cepat dari tahun 2008. Lemot, Nggak masih semua terbatas, ya. dan nggak semua buku ada kan bentuk softnya. Kita harus cari Iya, satu-satu ya. itu. Jadi memang sangat ya menarik lah. Iya. Kalau Bu Siti Bu gimana Bu? Ada nggak mungkin Itulah pengaruh itu ke Ibu atau sangat pemikiran atau apa? sangat itu wanita inspirasi saya Oh, sampai Tokoh- saat tokoh ini. yang Ya. Ibu salah satu. Karena ketika saya terpuruk pun beliau cuma bilang, jadikanlah batu-batu yang menimpukmu menjadi rumah bagi dirimu. Bayangin. Luar biasa. Gila kan? Iya iya. Batu nimpukin kita, kumpulin Jadi rumah yang jadi bermanfaat. kita. Iya, iya. Hebat ya, Benar-benar. kesulitan Iya, suruh jadi kekuatan Betul. kita. Iya. Saya praktain ini sampai saya hafal kalimat itu. Jadi cara Udah. merubahnya gimana tuh menurut Ibu? Merubah batu-batu itu jadi rumah itu memframing. Itu kan tidak mudah memframingnya, Bu. Tidak semua orang mampu melakukan. Iya. mampu Nah, mengejawantahkan artinya itu. saya Iya. cuma Mengaktifkan berpikirnya gini. Iya. Artinya cobaan, tempaan yang datang dari sekeliling kita itu menjadi motivasi kita untuk lebih membangun istana untuk diri Betul. kita, menjadi apa? Memperkuat menjadi Memperkaya kita. jadi Motivasi. justru motivasi itu saya mencoba ini bagaimana caranya orang disimput sakit kok Iya, disuruh jadiin rumah ngumpulin lagi jadi rumah. Sementara kita masih mikirin Kita aja sakitnya. kesakitan disuruh jadiin rumah gitu. kita harus Akhirnya- bertahan gitu ya. akhirnya ya itu menjadi semacam apa ya, semacam peluang kita untuk
lebih maju. lebih maju Iya, lagi. Ya benar sih, ketika kita terpuruk kan, Iya, betul. kalau kita terus nangis emang selesai Iya, kan? Nggak selesai. masalahnya. Untuk Malah tambah, apa? malah tambah terpuruk jadi. Nah itu Harus kita sendiri yang bisa. jalanin aja gitu, Iya. dan yakin bahwa Tuhan pasti mengatur semua. Pasti ada hikmah di balik semua persoalan yang kita hadapi, dan itu saya yakini. Termasuk Bu ngikutin jejak Bu Siti nanti berpolitik mungkin. Saya belum tahu. Belum tahu. Saya belum tahu. Ada Tapi arah-arahnya. beberapa anggota sih memang, ayo Kak ikut kita aja di sini, di sini. Saya ketawa-ketawain aja. Termasuk Ibu nawarin, saya bilang saya rasanya enggak mampu. Kenapa Bu? Nggak mampu kenapa? Banyak faktor kan, bukan cuman sekedar ini, faktor Excel lebih banyak yang pasti. Kalau kapasitas nggak masalah Bu. Kalau Ya. saya insya Allah karena Iya, sudah iya. ditempa sekian tahun, insya Allah Iya. Coba. nanti malah sekretariatnya yang bingung kalau saya jawab. Minta ampun sekretariat. Kamu jangan bohongin saya loh. Udah tahu celah-celahnya. Saya tahu lah ada di sini. Udah tahu lubang-lubang jarumnya udah tahu. Baru mau bergerak udah tahu tujuannya. Oh ini mau ke sini. Gitu. Itulah ya, artinya bahwa ya memang hidup ini banyak Dinamika. banyak dinamika yang tergantung kita mau ambil peluang yang mana. Iya. Selain itu Bu punya tokoh ini nggak Bu yang Ibu idolakan gitu atau siapa gitu? Yang jadi inspirasi untuk Ibu? Yang pasti sebagai Muslim kita pasti mengidolakan Nabi Muhammad. SAW. Setelah itu ayah saya. Oh, gimana Bu? Cerita dikit Bu. Nah, ayah saya itu orang jujur, jujurnya jujur banget, polisi jujur sehingga polisi, polisi Bu, ya. miskin, Iya. gitu. Waktu Jadi- di Lampung ya Bu? Enggak, di Jakarta. Oh, di Jakarta. Saya besar di Jakarta. besar di Saya Jakarta, tidak Ibu. di Lampung. Oke. Iya. Ayah dan ibu saya menjadi inspirasi saya Oke. juga. Ibu seorang pengusaha. Oh, Ayah saya polisi, oke. dia di Kapolsek. Iya. Tapi kelewat jujur. Zaman itu ya yang saya ingat sekali. Iya. Saat itu entah dari mana ada yang kirim televisi berwarna zaman Oh, saya zamannya. kecil. Saya lahir tahun 63. Oh, belum ada, Bu. Bayangkan. Barang Datanglah mewah itu Bu. barang ke rumah kan. Barang mewah Kita itu. anak kecil lompat-lompat Iya. waktu itu saya 5 tahun. Iya. Karena biasanya kita punya hitam putih besar, itu tetangga-tetangga nonton masih di Iya. rumah. Itu zaman Iya. itu begitu kan, masih. masih. Karena Kadang kita masih nonton di guyup. jendela Bu. Di jendela gitu. Masih guyup, jadi Iya. pintu rumah saya selalu terbuka Dibuka. untuk anak-anak Yang mau tetangga nonton. nonton. Iya. Dapat TV berwarna Warna, saat ya. itu pertama kali TV berwarna, yang percobaan TV berwarna, saya masih ingat. Oke. Kita anaknya girang dong. Iya. Ayah Iya. ngamuk sama yang bawa, pulangin gitu. Aku narik-narik, kok dipulangin ya orang barang baru. Kita perlu Bu ya. Kita perlu lagi, kita nggak punya. Jadi benar-benar bahwa kita diajarkan bahwa kejujuran Kejujuran itu tuh di atas bahwa segalanya. di atas segalanya. Ini harta ini nggak seberapa. Betul. dengan jujurnya kamu, Betul. dia orang akan lebih menghargai kamu gitu. Karena kejujuran kita ya Bu. Dan itu saya buktikan. Sampai sekarang. Iya. Itu saya buktikan. Betul. Ketika saya di pertanian dulu, kebetulan saya pegang bantuan benih saya Indonesia. Iya. Bayangkan saat itu tahun 2000 berapa ya? Saya udah pegang 1,3 triliun. Gitu. Lebih gede dari anggaran Jadi- BPD. Jadi saat itu orang-orang BUMN itu kalau lagi mau mengeluarkan barang biasanya ke saya. Iya. Bu, tolong di approve dong, ini ada pengiriman ke sini kan gitu. Oke. Iya. Nah, tergantung, saya bilang kalau CP calon petaninya ada, saya approve dan saya lapor ke atas, biasanya kan berjenjang. Nah, terus kalau kita lembur sampai malam, itu mereka bawain duit. Dek, setumpuk gitu ya. Iya. Nggak pakai tanda terima. Dia bilang, Bu, ini kau pegang aja deh, saya masih punya duit. Iya. Saya bilang. Iya. Dah, suatu hari ada salah satu direktur datang ke saya, minta data karena kita harus ke sini ke Komisi 4. Saya bilang, sebentar ya, laptop saya rusak. Waktu itu saya udah pakai laptop. Laptop saya rusak. Terus dia, boleh saya minta kertas nggak, Bu? Oh boleh, saya kasih dong kertas. Terus dia dikasih lagi kertas kosong ke saya. Ibu tulis mau merek apa, ini apa. Saya kaget kan. Kalau saya mau, saya nggak minta sama kamu, saya beli sendiri. Saya bilang.
Terus sampai sekarang si direktur itu kalau telepon saya, itu saya merasa ditohok loh ketika ibu menolak. Iyalah pasti. Masih berhubungan baik Bu, masih Alhamdulillah komunikasi. mereka masih baik sama saya. Karena Karena saya tidak pernah mau dia Betul. kasih. Saya bilang nanti kalau saya butuh saya akan minta sama kamu. Jadi pegang aja dulu. Nanti saya butuhkan saya minta ya. Yang pasti mana-mana mau aku minta. Iya. Jadi pendidikan Ibu juga mampu. di keluarga itu dari sangat ayah berpengaruh. itu ayah Terbawa ibu terus saya ya, Bu, ya. mendidik Jadi benar prinsip bahwa hidup ya termasuk bagaimana kita menghargai suami itu tuh ayah ibu saya menyontohkan bener lah saat itu ya. Karena memang dari ibu juga ibunya ibu kan Ibu udah saya pengusaha jadi bisa membagi perusahaan waktunya. Prancis. Oh, oke. Saya ingat masih kecil suka dibawa-bawa Oh, di bawah ibu. ke kantor. Jadi saya diurus sama sekretarisnya doang, dia mah kerja gitu. Jadi saya masih ingat memori-memori seperti itu. Mungkin salah satu inspirasi juga Bu akhirnya ibu jadi Akhirnya berkarir. iya. Dari Karena kami ibu. 8 bersaudara, 6 perempuan, 2 laki-laki. Justru perempuan-perempuannya tangguh-tangguh. Dan sukses semua. Kenapa bisa begitu, Bu? Saya nggak ngerti, mungkin ya itu ya didikan orang Ibu, tua ya, ya. Iya. Influence Inspirasi ibu lebih dari orang tua Lebih kuat, kelihatannya dari ibu. Gitu. Kalau di karir ibu kan ada Bu Baya, kira-kira tuh jadi apa? Ada bayang-bayang harus seperti itu juga nggak, Bu? Iya Bu. Di- Berat nggak Bu sih? Beban. Ya, hidup di bawah bayang-bayang itu menjadi ini saya sebetulnya. Saya nggak Beban, suka ya? dibayang-bayangin seperti itu. Seperti Jadi waktu ibu saya seperti- naik menjadi eselon 2, saya bilang kenapa saya harus naik? Mhm. Saya bilang saya sedang enjoy kok di eselon 3 masih coba belajar bagaimana berhadapan dengan Bapak Ibu anggota. Memang saya yang naikin kamu kata dia. Nah, Kamu jangan protes sama saya. Saya nggak pernah mau usulin kamu dia. iya. Ada baper jakat ya Bu yang nentu ya. jadi memang lucu gitu ya. Cuma orang selalu melihat ketika ada keberhasilan saya pasti itu bayang-bayang Bu Dikait-kaitkan. Siti Iya, gitu. iya. Itu maksudnya. Bu. Itu pasti. Pasti. Itu pasti. Ada beban tersendiri Padahal maksudnya. iya pasti beban moralnya lain lah pasti dan selalu dibandingkan kok ibunya begini adiknya begini Nggak gitu. enak banget gitu ya, Nah Bu. itu yang kadang nggak enaknya itu. Iya. Karena kan duluan Bu Siti ya dari ibu kan secara karir kan akhirnya kan itu ke bawah. Ya, terus. artinya Jadi, terbawa sih orang ketika melihat saya pasti berpikirnya ya begitu. Tapi itu Betul. sih udah kodrat lah. Memang begitu modelnya mau diapain gitu ya. lagi. Terus Bu begini, tantangan karir untuk perempuan itu kan agak lebih berat dibandingkan laki-laki Ya, ya. pasti. Tapi dalam fase ini Ibu sampai pada tahap kalau di sekretariat ya Ibu lah yang tertinggi di perempuannya. Itu bagaimana supaya teman-teman kita semua yang perempuan khususnya bisa mengikuti jejak Ibu? Itu apa yang harus mereka lakukan dalam bekerja? Kalau menurut Ibu? Yang pasti dukungan paling besar adalah dukungan suami. Orang yang terdekat dari keluarga. kita. Kita nggak akan maju kalau suami kita nggak support. Nggak ada rindu, nggak ada Nah, restu. gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, memang harus pandai membagi waktu, memanage. Kalau dulu kita pernah ikut ini barangkali ya ingat nggak waktu kita manggil Arif Rahman apa siapa sih yang motivator itu? Yang dia bilang harus ada tombol. Ketika kita di rumah kita klik tombol rumah, lupakan kantor. Iya. Ketika kita Memisahkan di ya. kantor harus bisa memilah antara ini urusan kantor, ini urusan rumah gitu. Tapi memang tidak mudah. Sekarang kalau kita ada persoalan di kantor emang nggak terbawa di rumah. Terus pasti ditelepon lagi terbawa. di rumah sama anggota. Ditelepon pula kan, dimaki-maki misalnya ada persoalan. Enggak ini dilemanya seperti itu. Tapi sehingga apa? Sehingga itu saya bilang seperti sekarang cucu-cucu saya juga udah tahu kalau saya sedang ada persoalan dia nggak berani dekat gitu. Artinya klik tombol itu sebetulnya hanya teori, prakteknya ya tetap pasti terbawa lah, nggak mungkin kita lepas gitu. Walaupun sedikit ya. Memang tidak mudah, cuman yang pasti harus pandai membagi waktu. Ketika kita sudah di rumah, teorinya kan gitu, lupakan kantor, tapi kan tidak mungkin kalau seperti di DPD kita kan wajib kerja. Boleh 24 dibilang jam. 24 jam, jam berapapun kita harus Siap, standby standby, gitu ya. Itu sebabnya ada honor-honor lebih yang diterima teman-teman di DPD dibanding kementerian kan gitu. Kan dulu malah uang pelayanan sidang, uang ini, uang itu gitu ya. Artinya apa? Bahwa kita punya konsekuensi lain. Nah, jadi saya berharap perempuan-perempuan di DPD harus mampu
membagi dan harus bisa memilah dan memilih. Iya. Iya, iya. Harus pandai membuat skala prioritas, mana yang didahulukan, mana yang ini gitu. Di samping itu juga perempuan-perempuan di sini Iya. ini agak berbeda. Jadi bagaimana memberikan keyakinan sama suami. Iya. Ya bayangkan saya misalnya harus pergi sama Mas Dedi ke Iya. hotel berduaan gitu kan. Kan itu tidak mudah bisa diterima semua orang. Tapi Iya, sepanjang kita bisa meyakinkan dia Menjelaskan. bahwa kok nggak ada apa-apa kok, saya jalan kerja bener. Itu sebabnya ketika rapat atau raker ada sesi-sesi saya ajak mereka. Iya. Ketika anak-anak saya masih Oke. kecil Supaya saya dia suka melihat ajak. aktivitas kita, Dan dia Bu, ya. lihat, akhirnya dia protes sendiri, ngapain aku ikut ke Bandung? Kalau mama kerja cuman masuk ntar jam 2 pagi. Lalu jam 9 udah jalan lagi, Lagi, kerja lagi. Terus aku Nggak di ketemu. Bandung ngapain? Di hotel sama Cengok. jalan-jalan sama kakak doang, dia bilang. Akhirnya dia lihat kan bahwa oh mama itu ke hotel bukannya Ngerti, tidur, ya. kerja Kerja, gitu. benar. Jadi artinya apa ya harus sesekali biar dia lihat juga Iya. gitu. Memberikan pemahaman itu terkadang perlu buktinya, Bu, ya. Nah, eviden. Kan sama RB aja kita kan perlu Kalau eviden. nggak ada video nggak bisa naik nilainya. Ya, Bu. Nilai RB. Bu, setelah 19 tahun di DPD banyak tentunya Bu suka duka. Apa sih Bu yang paling berkesan menurut Ibu? Selama menjalani karir apalagi di Eselon 1. Paling berkesan. Dukanya dulu apa sukanya dulu nih? Dukanya dulu boleh. Sukanya pasti banyak lah. Susah nih jawabnya nih. Di bawah gampang aja. Yang gampang-gampang aja, Bu. Apa nih sukanya apa dukanya? Dukanya dulu Bu. Nah, baru lu sukanya. duka lagi ya. Biar happy ending dengan dia. Dukanya apa ya? Ya itu tadi mungkin Bu pulang pagi atau waktu Ya dengan kalau itu sih menurut saya biasa. normatif ya, Normatif ya. kalau kita kerja Tuntutan pekerjaan, pulang Bu, ya. pagi itu merupakan tanggung jawab. Salah satu bentuk tanggung jawab Iya. kita. Yang pasti ketika kita tidak sejalan dengan atasan iya, itu juga persoalan. Iya. Persoalan sangat besar. Tidak sejalan dalam arti tanda petik ya. Iya. Ada persoalan-persoalan lain. Nah, ini juga menjadi apa ya? Bisa menjadi motivasi, bisa Jadi menjadi demosi. ya. Menguras energi jadinya Bu ya. Ya, itu sangat menguras energi. Namun kan kembali saya bilang, Iya. kembali bahwa semua jodoh rezeki maut di tangan yang di atas sana. Iya. Setelah dijalani, oh ternyata ada hikmah di balik Iya, ini. Kalau ini Itu yang begini jadi kita tidak begitu. pernah tahu ya, Bu, ya. Itu rahasia Allah. Iya, iya. Karena kan doa saya cuman Tuhan, kalaupun saya harus jatuhkan jangan terlalu sakit. Bener nggak sakit saya jatuhnya. Iya, iya. Malah lebih elegan gitu. Jadi hal-hal begitu yang artinya kadang membawa motivasi diri kita bahwa ya harus nerimo, Iya. benar. karena ada tangan-tangan lain yang mengatur. Iya betul. Dan ada di samping kesusahan pasti ada Kemudahan. kemudahan buat kita. Nah, itu aja sih yang saya yakini ya. Jadi antisipasi utama itu kita nerimo itu, Bu. Nerimo. Kalau nerimo tuh cuma orang Jawa doang kan yang tahu nerimo. Mana ada orang Sumatera mau nerimo? Iya gak? Orang Sumatera ya. Jawa nih, kita Sendiri, Sumatera Bu, ya. ada nggak yang nerimo? Nggak ada kan? Enak aja. Iya, injak kakinya nginjak lagi, Bu. Ngegigit, ngegeplak. Iya. Sama aja jarang Bu, apalagi mau ngalah nggak mungkin. Nah, itu dia. Tapi ya itu kembali pada satu persoalan kita harus apa ya nerimo mau Iya. diapain gitu. Iya, That's Udah jalan condition. takdirnya seperti itu. Itu adalah kondisinya gitu. Kalau dia agamanya lari ke ikhlas, Bu, ya. Nah, ilmu ikhlas itu yang susah. Kadang kita mau ikhlas bekerja, belum tentu juga kita ikhlas kan. Betul. Di mulutnya aja yang ikhlas. Ikhlas sambil ngedumel. Lembur ya, ikhlas. Iya sih, Bu. Ikhlas. Yang orang mau pulang, mau kumpul, mau ini. Memang ya kalau saya pikir kita kerja keras dan tidak kerja keras, karena saya orang pertanian, saya lihat tergantung media tumbuhnya. Oh. Jadi ketika Gimana itu? kita jadi CPNS, disitulah media pertama seorang ASN berperilaku ke depan. Berarti lingkungannya sangat berpengaruh tuh, Lingkungan Bu, ya? pertama, Menentukan ya? lingkungan pertama ketika dia masuk itu menjadi penentu. Tuh, dengar-dengar Karena tuh itu yang menjadi teman-teman arah CPNS. dia nanti. Arah dia nanti. Oh, iya, iya. Kenapa saya bisa jadi kerja keras gini? Karena saya sejak awal
proyek bantuannya Amerika yang setiap detik, setiap jam kita Dipantau, dikontrol. ya. Apa yang kamu kerjakan hari ini gitu. Ketika kita sudah mengerjakan yang menurut dia sudah bagus, dia pergi makan siang, dia I give something for you, dia kasih es krim. Padahal rewardnya ya, langsung Bu, ya? kecil, sepele sekali. Tapi Jadi itu berkesan. di situ ada kita kan di komputer berapa orang. Dia cuma ngasih saya karena saya lihat kamu doang yang kerja dari tadi. Jadi itu yang memotivasi kita. Dan setiap 5 menit sekali dia tanya, surat saya udah jadi belum? Oh. Iya. Jadi itu yang membuat pada zaman saya pertama kerja tahun 87, itu kan belum computerized, Iya, belum mesin sistem. Masih ketik cetak. Tapi setiap konsep nggak pernah aku tulis tangan. Aku ketik masalah lu mau coret aja. Nanti ku benerin lagi, ku bilang. Dan itu sebabnya project director saya nggak pernah tega nyoret. Ini udah rapi saya. Ya itu gitu. Wah enak juga ya kerja dikoreksi. Iya. Dan itu saya diajarin sama Bu Siti. Kamu kalau sedang disuruh bos, kamu langsung ketik rapi. Iya. Masalah nanti dia coret ya kamu harus terima, kamu ketik ulang. Kan kalau kita kan enak sekarang tinggal nge-delete di komputer. Jadi Kalau auranya dulu kan pun ini ketik. udah siap beneran ya Bu. Udah siap. Iya. Jadi dia bilang, ini udah rapi saya, aku nggak ini. Nggak aku coret nggak apa-apa kok Pak. Kalau salah saya siap, saya bilang nanti saya ketik ulang nggak masalah. Sebentar juga ini selesai, saya bilang. Berarti nggak usah pakai tulis di atasnya draft gitu kali Bu ya? Enggak. Langsung. Kan zaman dulu tuh kita kalau disuruh kan tolong konsepkan surat ke sini begini cuman dipanggil bawa kertas kecil ini ke sini ya. Udah terus saya langsung ketik 5 menit kan ditanya, saya udah jadi, sebentar Pak dikit lagi. Loh kok udah rapi, dia bilang gitu. Ya nggak apa-apa ini konsep kok Pak, boleh dicoret, saya bilang gitu. Biar dia juga bacanya enak ya Bu ya. Ntar kalau baca tulisan saya Bapak kagak Pusing ngerti. lagi. Akhirnya dia ini. Saya ingat banget Bu Siti itu. Pertama kali saya mau masuk ke dunia kerja, dia langsung ingetin saya. Kamu inget ya, tidak ada konsep-konsep tulis tangan, tidak ada ini, tidak ada ini. Jadi saya benar-benar saya lakukan itu. Sehingga ketika 4 bulan saya bekerja, saya langsung menandatangani MOU dengan Universitas Mataram. Zaman itu. Sehingga yang PNS saya waktu itu masih honorer. Sempat dari Honorer 2 tahun. Lumayan juga Bu ya. 2 tahun. Kenapa? Karena kebetulan waktu itu direktur masih ada Om lah ya bunyinya. Dia tanya, kamu mau ujian nggak? Ya janganlah Mena. Wong temenku udah setahun lebih belum dipanggil ujian. Aku baru berapa bulan dipanggil. Ya udah kalau nggak mau kata dia, didiemin sampai 2 tahun kemudian aku baru dipanggil. Udah bosan belum jadi honorer? Baru berasa ya. Baru berasa. Jadi benar-benar sehingga yang PNS benernya marah sama saya. Iya. Kenapa kamu lebih dipercaya gitu? Dan saya tanya sekarang, saya kan modelnya nanya, Pak, saya nggak enak sama teman-teman kalau Bapak suruh untuk penandatanganan MOU sampai ke Universitas Mataram. Boleh nggak Mbak itu aja atau Bapak itu, kan dia udah PNS, saya kan honorer. Saya lebih percaya kamu karena saya yakin kamu yang lebih mampu dibanding mereka, dia bilang. Ya enggak lah Pak, saya kan anak baru, saya bilang. Jadi hal-hal begitu, mungkin dari hal-hal kecil dia perhatiin ya, ini anak kok lebih ini gitu loh. Saya juga nggak ngerti. Itu 4 bulan saya kerja, saya ingat langsung tugas ke NTB dan langsung ditawarin pindah ke Universitas Mataram, mau nggak kamu jadi dosen di sini? Ajar. Lalu saya kirim deh kamu ke Amerika dalam waktu dekat untuk sekolah lagi, dia bilang. Menarik Bu, tadi Ibu mengatakan di lingkungan awal kita bekerja itu ternyata disitulah yang membangun karakter kita Bu ya. Coba perhatikan deh, coba bisa dilihat aja di kita teman-teman yang memang ini. Pengaruhnya besar sekali. Sangat dan besar. Banyak di antara kita yang tidak tahu itu Bu. Kalau awal itulah karakter kita itu akan menentukan Ya kan kita seperti ke depan. bayi lahir, seperti bayi lahir kan betul. Istilahnya di dalam Islam pun kan kertas putih dia, Iya. tergantung orang tuanya mau Tuanya menulis apa di situ. Iya. Sama ketika kita bekerja pun, ya di sini kan kita ibaratnya baru lahir di dunia lain, di dunia bekerja, dari dunia pendidikan ke dunia
pekerjaan. Dan itu yang Nah, orang kadang-kadang nggak menyadari. Disitulah kalau pimpinannya yang malas-malas, yang datang aja tidak, mana ada dia akan termotivasi. Dia pasti akan contoh pimpinannya. Saya contoh project director saya. Kenapa? Karena setiap 5 menit gue ditanya, udah jadi belum? Udah jadi belum? Jadi mau nggak mau Bayangin. kita harus sudah nyiapin ya Bu ya. Iya, Harus ready. artinya akhirnya terbawa dan itu setiap kalau waktu itu kita kan kerja jam 3 udah pulang. Iya. Oke. Kami biasanya jam 3 baru mulai rapat. Untuk Mengevaluasi mengevaluasi hari ini kamu kerja apa saja. dilakukan Itu setiap hari. setiap hari sama bule-bule. Oke. What do you do today gitu. Iya, Jadi kita diskusi langsung. Yang membedakan kita sama bule itu lebih kepada etos kerjanya kali Bu. Ya? Kayaknya iya, dan reward and punishment itu menjadi motivasi. Walaupun hanya kecil. Walaupun kecil gitu. itu sangat Sapaan aja menjadi ini. Betul. Saya terus terang yang menginspirasi saya juga Pak Direktur saya waktu itu. Jadi kantor kami itu kan bentuknya kayak lapangan gini. Oke. Dia kalau datang pagi, tuh setiap ruangan dia datengin, dia dilihatin. sapa, hei pagi semua gitu. Cuman kita kan jadi merasa, Iya, "Wih, si kayak bapak dihargai. gitu. Iya. Nanti ketika dia makan jam makan ini dia ambil putaran yang sebelah sini. Tapi dia suka acak gitu. Jadi kita otomatis standby. Dan itu saya terapkan. Iya betul. Itu saya terapkan di sini. Iya. Saya nggak model duduk di Menyiapkan waktu meja. untuk itu ya, menyapa ya. Saya kalau udah lagi, padahal saya capek, pegel gitu ya habis nanda tangan. Jalan ke ruangan-ruangan. Akhirnya kan teman-teman, ibu kontrol, ibu kontrol. Padahal saya ngilangin jenuh saya. Iya. Jadi pola pendekatan saya bahkan kalau lagi dalam kondisi pekerjaan yang harus segera jadi, saya nggak mau saya bawa sini konsep, enggak. Saya duduk di komputer dia, minggir sini saya benerin di sini. Oh, ibu yang ngerjain ya. Iya, ini udah benar, cuman ada beberapa hal yang harus saya benahi. Kamu geser di sini saja, saya ketik di situ. Jadi kalau nunggu dia malah lama Saya jadinya pikir mungkin, Bu, ya. kelamaan, Nggak sabar tapi juga. kan konsepnya sudah jadi gitu. Terima kasih ini udah jadi, tapi coba deh sini saya benerin sedikit daripada nanti kamu print antar lagi kelamaan. Lagi habis waktu ya. Jadi memang saya membiasakan diri untuk jam-jam tertentu. Kadang saya ajak teman-teman, Ra kita turun yuk. Cuman bosen aja di ruangan sebetulnya. Tapi kan teman-teman di bawah Udah ngeliatnya, ngerasa ibu lagi kontrol. kontrol. Padahal itu trik ya Bu ya. Hilangin jenuh ya. Hilangin jenuh buat saya, tapi juga Bagi yang memotivasi lain, ya. mereka kan. Akhirnya kalau dia lagi ngantuk-ngantuk, Diperhatiin. santai-santai kan dia takut. Jadi semangat lagi kerja ngeliat ibu. Ini ada ibu gitu dia. Jadi sebenarnya memang pola pendekatan itu menjadi menjadi kunci juga. Kunci, ya. Jadi kita nggak bisa hebat sendiri karena menurut saya hebat kita adalah hebat tim. Iya, teamwork Bu ya. Teamwork. Jadi saya selalu terapkan juga sama teman-teman di bawah saya punya panggung. Iya. Kalian boleh naik ke panggung saya. Saya nggak akan promosi bahwa kamu hebat, buktikan sendiri. Karena kalau saya menari sendiri di panggung, orang bosan, penonton bosan ngeliat gerakan saya mau kayak apa. Tapi kalau kita bervariasi, Tim, ya. silahkan kamu naik. Tapi ingat jangan injek kepala saya. Iya. Saya pinjamkan aja panggung saya untuk kamu. Jadi teman-teman yang promosi rata-rata karena saya udah tunjukin ini lo kerja. Misalnya ada pekerjaan seperti kita dulu ya, nyusun naskah akademik, bikin deputi 2 ini. Iya. Saya kan bikin tim kecil. Iya. Dan enggak tanpa biaya kita kerja. Kami kerja selalu ketika waktu itu saya eselon 2. Iya. Waktu itu di OKK, Admin, biro admin. deputi biro admin. Saya bilang, saya ada ruangan, ada ruang kerjanya. Kita kerja aja yuk. Diskusi. Jadi setiap raker saya manfaatkan, selesai raker kami kumpul sampai pagi di situ ngerjain naskah akademik. Iya. Jadi Selesai itu juga, jadi yang namanya struktur kita yang sekarang ini Sudah terbentuk. kerjanya kerja gratisan. Kita kerja beneran, kerja di luar. Nebeng kerjaan orang kegiatan. Jadi saat Kegiatan. raker saya dengan tim Curi-curi kecil waktu, curi waktu di situ. Makanya ketika diminta presentasi saya bilang kalau kita mau presentasi bahannya kita nggak ada. Percuma kalau dia eselon 2 nanti cuman ngomong-ngomong barangnya nggak dapet. hilang begitu juga aja. Mendingan kita konsep dulu, nanti baru udah jadi. Nah makanya ketika paparan, saya bilang saya paparan secara general, kalian bab 1, bab 2, bab 3 udah saya bagi. Nanti Pak Sekjen waktu itu Pak Darsono. Iya. Pak Sekjen nanti teman-teman bergantian akan menerangkan bab 1 si ini, bab 2 si ini. Ini adalah kerja tim dan saya selalu sampaikan bahwa ini bukan kerja saya, ini adalah kerja tim. Tim saya si A, si B, si C, si D. Iya. Hadir semua di sini nanti dia akan melengkapi. Tapi secara prinsip ini gambaran besarannya.
detailnya ini. Silakan teman-teman jelaskan. Nah disitulah Pak Prof Dar itu melihat si ini pinter, si ini gitu. Jadi dia mau promosi dia ya bukan saya yang promosin kan, kamu kerja sendiri. Iya kelihatan Bu ya. Nampak gitu loh. Bukan saya Dedi pinter loh. Ya enggak, Dedi gua kasih panggung kalau bisa joget dianggap sekjen bagus. Berarti kau jogetnya naik. bagus. Iya. Kalau kau cuma joget asal-asal ya wassalam aja loh. Kan? Jadi itu pola saya bagaimana saya menggait teman-teman di bawah saya langsung yang menurut saya potensi-potensi yang harus kita ini. Cuma saya selalu tekankan, gue punya panggung, punya saya, jangan sekali-sekali nginjak kepala gue, habis lo sama gue. Pernah kejadian ada yang nginjak nggak Bu? Nah, alhamdulillah pada tahu diri. Iya. Keluar Sumateranya. Gue hajar lo gitu. Gitu Bang Sam. Iya. Ibu hobinya apa sih ini Bu? Nah, Sehari-hari. Nyanyi kali, hobinya penyanyi kali ya. Gak tahu, saya udah lupa sama hobi kayaknya. Gak pernah lagi menyalurkan hobi atau apa. Karena udah full waktunya rasanya untuk main sama anak cucu aja udah. Udah luar biasa Bu Dulu ya. saya seneng berenang, sekarang walaupun di kolam ada ya nggak pernah saya pakai. nganggur dong. Nganggur. Iya. Selama 4 tahun ya saya sudah di rumah itu. Paling saya baru berenang nggak sampai 10 kali. Ya Allah. Jadi memang nggak ini lagi. Waktunya udah nggak dapet. Dibilang nggak dapet sebetulnya nggak boleh ya, karena kan harus menyisihkan waktu. Kita harus adil sama badan kita. Iya juga Bu. Jangan sampai ini juga teman-teman yang masih pada muda-muda ini harus difikirkan. Iya. Harus bisa membagi antara kerja sama untuk perawatan badan. Harus Kacau, dipentingkan Bu ya. Punya harus me time cari ya, Bu. waktu. Me time ya. Jadi kalau nggak dianggap penting dia nggak jadi Bang Ded. Ada waktu healing juga Bu ya. Healingnya Biar nggak bosen boleh. ya. Kalau healing saya hari sambil kerja biasanya yaitu ketika saya ada nih kayak ada rakor di mana dan menurut saya memungkinkan waktunya, saya bawa cucu. Dia bilang aku ikut dong holiday. Dia bilangnya holiday kalau ke hotel. Tapi kalau dia lagi pergi sama papinya juga ngomong, aku tinggal ya. Dia manggil saya mama. Mama aku tinggal ya, aku holiday. Siapa suruh mama kemarin holiday ke Bali, aku nggak diajak. Cucunya ada aktivitas khusus nggak Bu kegiatannya? Ya kalau cucu di TK Al Azhar. Jadi dia alhamdulillah sih saat ini dia lagi ikut lomba Pildacil, sudah beberapa kali mewakili sekolahnya. Iya. Kadang lomba bahasa Inggris, ini bahasa Inggris, pidato bahasa Inggris. Alhamdulillah kepake gitu ya. Padahal anaknya di rumah nggak banyak omong. Jadi belajarnya di mana Bu? Panggil guru ngaji juga. Karena saya yakin kita kan nggak mampu. Iya. Manage waktu Dan dia. ke kitanya juga manja biasanya. Kalau ada guru ngajinya dia mau. Iya. Tapi Bu Septi ini suaranya bagus loh. Iya. Kita kan udah sering dengar ya. Ada kesempatan waktu. Iya. Hanya sekali-sekali boleh. Itu kan salah satu hiburan. Iya. Nggak terasa Bang Ded udah 40 menit lebih kita ngobrol-ngobrol. Ngobrolnya kebanyakan. Mungkin Ibu kira-kira apa pesan untuk teman-teman ASN dan perempuan bagaimana mereka berkarir ke depan? Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Saya berharap kita perempuan, walaupun dibilang lemah, dan saya yakin nggak lemah gitu. Tergantung bagaimana kita harus jadi perempuan tangguh. Gitu ya. Dan kita sebagai perempuan tentu saja harus mampu memilah dan memilih, membagi waktu antara keluarga dan pekerjaan. Dan satu hal yang paling prinsip adalah bagaimanapun posisi kita harus menghargai suami. Karena dialah orang yang terdekat yang nanti akhirnya juga akan hidup terakhir sama kita. Gak ada pilihan lain. Makanya ketika kita memilih suami itu harus difikirkan karena kita pendamping hidup sampai kita mati nanti gitu ya. Jadi memang harus bisa membagi waktu dan saling menghargai itu menjadi kunci
untuk kita Sampai berkeluarga langgeng sampai sekarang. sampai saat ini. Kalau gesekan-gesekan kecil pasti ada. Bohong kalau dibilang tidak ada, bohong. Tangga ya. Pasti ada. Iya. Kalau artinya bahwa pada prinsipnya semua bisa berjalan harus sama-sama seirama, harmoni, gitu ya. Jadi harus saling mengisi, saling melengkapi, dan itu adalah pilihan kita. Gitu. Jadi tetap semangat dan harus mampu. Dan saya yakin bahwa perempuan-perempuan di DPD juga tidak selemah yang dibayangkan yang sering dilihat bahwa perempuan itu kerjanya di dapur, walaupun kodratnya memang ada di dapur. Ketika saya sudah begini pulang ke rumah pakai daster lagi, masak lagi gitu, itu tetap ada sebagai kodrat, ngurus anak, ngurus cucu, kalau sekarang main-main sama cucu. Tapi tetap saya yakin bahwa teman-teman khususnya perempuan jangan mau kalah sama anak laki-laki. Keren. Karena apa? Saya yakin kita mampu. Iya. Dan ingat, saat ini peluang kerja untuk perempuan lebih besar dibanding laki-laki. Jadi yang laki-laki juga harus menerima. Nggak boleh juga gengsi. Istri saya begini, masa sih, itu nggak boleh. Itu harus legowo. Karena pasti Tuhan sudah kasih pasang-pasangan, hidup saling berpasangan dan saling melengkapi. Ketika dia berikan kepada istrinya, nggak akan dia berikan lagi sama suaminya. Jadi pasti ada balancingnya gitu. Jadi harus mengalah sedikit. Tapi ketika peluangnya di bapaknya, ya ibunya yang harus bisa balancing gitu. Jadi memang harus benar-benar harmoni, satu irama, terutama dalam mendidik anak-anak ke depan. Karena generasi penerus itu dicetak di tangan kita semua. Keren. Generasi penerus bangsa loh. Cetakan pertamanya adalah ibu bapaknya di rumah, terutama ibunya, karena hari-hari sama kita. Betul. Saya rasa itu. Oke, terima kasih Ibu. Sahabat sekalian, sudah sama-sama kita dengarkan diskusi kita dengan Ibu Septi, asik banget ya. Untuk para kaum perempuan, selain kompetensi, etos kerja dan lain sebagainya, ternyata hubungan dan dukungan dari rumah itu sangat luar biasa pengaruhnya, Bu ya. Inilah yang kita dapat simpulkan dengan diskusi kita hari ini. Salam sukses untuk sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.